Oke, teman-teman, jadi dalam menulis karya tulis IMA kali ini kita akan menyusun terkait dengan bab 1. Dalam bab 1 di sini biasanya kita beri judul tentang pendahuluan. Jadi pada bab pendahuluan ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian atau penulisan yang akan teman-teman angkat. Jadi yang pertama akan kita ulas terkait dengan bab latar belakang. Latar belakang teman-teman di sini merupakan hal utama yang harus ada dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kenapa di sini? Karena latar belakang akan mengantarkan pembaca untuk mengantarkan nantinya isi dari tulisan kita sampai dengan ke tahap akhir. Latar belakang yang menarik dapat menarik pembaca untuk membaca secara keseluruhan dari isi karya tulis ilmiah kita. Lalu untuk menemukan latar belakang yang menarik, gimana sih caranya? Oke, jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan atau yang teman-teman bisa jadikan tips atau acuan. Yang pertama bahwa terkait dengan pola penulisan latar belakang. Jadi dalam pola penulisan latar belakang di sini ada dua yang biasa sering kita gunakan. Yang pertama jenis pola piramida sempurna. Jadi jenis pola piramida sempurna artinya teman-teman di sini harus memaparkan paragraf dari yang sifatnya kalimat-kalimat khusus sampai dengan yang bersifat umum. Nah, jenis yang kedua di sini adalah jenis pola piramida terbalik. Jenis pola piramida terbalik, bagaimana maksudnya? Teman-teman harus memaparkan dalam paragraf-paragraf teman-teman di latar belakang. Di sini adalah kalimat-kalimat yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus. Nah, kemudian di sini jenis pola piramida terbalik di sini adalah jenis pola yang paling sering digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba menulis karya tulis ilmiah, teman-teman bisa mencoba jenis pola piramida terbalik. Oke. Jadi yang kedua, apa yang harus diperhatikan dalam menulis latar belakang? Di sini kita akan mengulas terkait dengan isinya. Nah, jadi dalam menulis isi dalam latar belakang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada beberapa kalimat-kalimat yang harus kita gambarkan kondisinya. Yang pertama terkait dengan kondisi ideal. Nah, apa maksudnya kondisi ideal? Kondisi ideal yang harus teman-teman paparkan di sini adalah teman-teman harus memaparkan bagaimana terkait dengan dari judul yang diangkat, kondisi yang sedang terjadi atau yang seharusnya diharapkan dari judul tersebut. Contoh, seperti apa maksudnya? Di sini kita akan mengangkat terkait dengan judul. Misalnya di sini kita punya judul temanya adalah sistem software sebagai pengontrol penggunaan gadget pada generasi muda sebagai solusi meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian kondisi idealnya seperti apa kalimat yang harus kita munculkan? Contohnya adalah kita bisa memaparkan kalimat kondisi idealnya atau yang seharusnya misalnya terkait dengan gadget. Gadget di sini gadget terkait dengan bagaimana peranan dari gadget yang sedang digunakan. Kemudian di sini yang setelah kita memaparkan terkait dengan kondisi ideal, teman-teman harus memaparkan isi kalimat yang sifatnya adalah terkait dengan memaparkan kondisi kenyataan yang sedang terjadi. Maksudnya apa? Jadi di sini ketika sudah dipaparkan kalimat kondisi ideal, maka harus dimunculkan juga atau kita bahas juga terkait dengan suatu ulasan kalimat yang dimana di sini dia memaparkan kondisi kenyataan yang sedang terjadi. Misal dari judul yang sama tadi kita harus paparkan yang dimana kondisi penggunaan gadget yang seharusnya digunakan untuk dapat mengakses pendidikan, akan tetapi pada kenyataannya di zaman ini atau di era ini penggunaan gadget tidak hanya digunakan untuk mengakses pendidikan, tetapi justru dapat juga banyak kita temui generasi muda mengakses banyak hal yang justru di luar dari konten-konten pendidikan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dalam memaparkan kalimat kondisi ideal dan kondisi kenyataan yang harusnya terjadi, teman-teman dapat sertakan juga dengan sumber-sumber yang dapat dikutip dari jurnal-jurnal atau dari
penelitian-penelitian yang relevan, sehingga nantinya di sini teman-teman dapat menyertakan data-data pendukung juga, dan sebagai memperkuat alasan-alasan atau gagasan-gagasan teman-teman yang teman-teman tuangkan pada bab latar belakang di sini. Oke, setelah tadi ada kondisi ideal, terus ada kondisi kenyataan sudah dipaparkan, teman-teman juga harus memaparkan kalimat yang berisi solusi atau gagasan yang teman-teman berikan. Jadi di sini juga harus dipaparkan boleh terkait dengan judul yang ingin kita angkat. Nah, kemudian di bab latar belakang yang harus diingat bahwa dalam menyusun latar belakang, teman-teman silakan hindari mengulas kalimat yang bentuknya teori atau pengertian, karena dalam latar belakang adalah bukan ranah atau tempatnya untuk kita memaparkan teori tersebut. Karena dalam latar belakang kita disarankan untuk menggunakan atau menuangkan hanya gagasan-gagasan, ide-ide atau alasan-alasan kita mengapa kita menemukan atau mengangkat suatu permasalahan atau objek yang akan kita tulis. Nah, jadi setelah bab latar belakang sudah kita tulis, sudah rampung, kemudian teman-teman dalam bab 1 juga ada poin terkait dengan rumusan masalah. Nah, jadi bagaimana cara kita menemukan rumusan masalah? Jadi dalam rumusan masalah di sini ketika teman-teman ingin merumuskan masalah, yang harus teman-teman perhatikan atau dapat teman-teman lakukan adalah dengan yang pertama melihat judul. Jadi lihat kembali judul yang diangkat. Jadi di situ nanti kita temukan variabel atau objek yang ingin menjadi sasaran dalam hal yang akan ditulis nantinya. Nah, setelah ditemukan, teman-teman boleh kembangkan dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Oke, jadi terkait dengan kalimat tanya atau kalimat pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan adalah usahakan menggunakan kalimat kata bagaimana. Kenapa menggunakan kata bagaimana? Karena kata bagaimana di sini akan lebih mengantarkan teman-teman dalam menjelaskan bagaimana terkait dengan proses dari permasalahan atau objek yang diangkat nantinya. Kayak seperti contoh, misal dari judul yang tadi kita ingin mengangkat sistem software sebagai pengontrol penggunaan gadget untuk generasi muda sebagai solusi meningkatkan mutu pendidikan. Maka kita bisa membuat rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem software dapat mengontrol penggunaan gadget untuk generasi muda sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi seperti itu contohnya ketika kita ingin membuat rumusan masalah. Oke, setelah rumusan masalah rampung, barulah teman-teman harus membuat poin terkait dengan tujuan penulisan atau penelitian. Nah, untuk tujuan penulisan atau penelitian di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan rumusan masalah yang diangkat. Jadi antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus sinkron. Jadi ketika tadi rumusan masalahnya contohnya sudah kita susun, maka di sini tujuan untuk penelitiannya berarti untuk mengetahui bagaimana sistem software dapat membantu pengontrol penggunaan gadget untuk generasi muda sebagai solusi meningkatkan mutu pendidikan. Jadi teman-teman, kalau tadi kita sudah memaparkan pada bab 1 bagaimana latar belakang, rumusan masalah, tujuan, maka poin yang berikutnya yang harus ada pada bab 1 adalah terkait dengan manfaat. Jadi manfaat di sini biasanya berisi adalah harapan dari penulis yang akan ditujukan kepada subjek-subjek yang berkaitan tentunya dengan tulisan yang diangkat oleh teman-teman. Nah, biasanya di sini subjek-subjek yang boleh dituju adalah bisa bersifat khusus atau bisa oleh umum. Biasanya bisa untuk pembaca atau untuk peneliti, untuk praktisi maupun untuk akademisi. Jadi dapat teman-teman sesuaikan sesuai dengan tulisan yang teman-teman buat, itu implikasinya atau ditujukan nantinya untuk siapa. Oke, jadi itu terkait dengan bab 1 yang ada beberapa hal tadi yang harus ada pada penulisan di bab 1.